Wa an Humaydin al-A'raji qala ra'aitu Sa'id bin Jubair rahimahullahu yaqulu bibnihi wa nazara ilaihi inni la a'lamu khaira khullatin fihi kila ma hiya qala yamutu fa ahtasibuhu. Riwayat dari Imam Humaid al-A'raj, beliau Humaid bin A'raj berkata, ra'aitu Sa'id bin Jubair, saya melihat Sa'id bin Jubair, salah seorang sahabat Nabi namanya Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair ya itu pernah saya lihat yaqulu, dia pernah berkata bibnihi, terkait tentang putranya waktu putranya meninggal dunia. Ya, imam atau sahabat Sa'id bin Jubair itu berkata, wa nazara ilaihi, sambil dia melihat kepada anaknya, inni la a'lamu khaira khullatin fihi, sungguh saya mengetahui sebaik-baik yang ditinggalkan. Kila mahia, apa itu ya yang dikatakan sebaik-baik yang ditinggalkan? Qala yamutu, saat anakku meninggal dunia, fa'ahtasibuhu, maka saya hanya ihtisab. Artinya ihtisab itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ya nerimain terhadap apa yang sudah terjadi. Nah, itu termasuk ya nilai yang terbaik. Jadi kata-kata ihtisab banyak sekali itu digunakan. Apalagi ketika kita mau menjelang Ramadan, banyak ya hadis-hadis imanan wahtisaban. Man soma Ramadana tuh, atau man somahu wa qomahu. Nah, itu nanti kata-katanya biasanya imanan wahtisaban. Ya, jadi yang dilandasi dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap ridho Allah, mengharap ya apa? Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ya Humaid ya bin A'raj menceritakan ya terkait tentang Sa'id bin Jubair ketika putranya meninggal dunia, kemudian dia pernah berkata sambil melihat putranya tadi, saya tahu benar tidak ada kebaikan saat ini kecuali pada saat putranya itu meninggal dunia, dan saat itu saya benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak berkeluh kesah, namun tetap ihtisab, ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Hasani al-Basri rahimahullahu anna rajulan jaza'a ala waladihi wa syakka dzalika ilaihi. Kemudian ada hadis riwayat daripada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buat Imam Hasan Basri. Sesungguhnya ada seseorang yang berkeluh kesah terkait tentang anaknya yang meninggal dunia. Ya, ada lagi riwayat yang lain. Ketika ada seorang ya itu berkeluh kesah, jaza itu artinya merasa enggak enak, berkeluh kesah terkait tentang anaknya yang baru saja meninggal dunia. Wasyakka dzalika ilaihi, kemudian dia mengeluh terkait hal itu semuanya. Lalu apa komentarnya Imam Hasan Basri? Faqala Al-Hasan, maka berkata Imam Hasan Al-Basri, kana benuka yaghibu anka, apakah anakmu ya saat ini hilang daripada kamu? Ya kalau meninggal kan artinya dia udah ghaib, udah nggak ada lagi di hadapannya. Ya kalau hadir masih ada di hadapan kita, kalau ghaib udah nggak ada. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, anak yang meninggal dunia itu udah ghaib, artinya udah tidak kita bisa lihat lagi. Qala na'am,
kata rojul tersebut, iya, kanat ghaibatuhu aksara min hudurihi. Jadi ghaibnya anak saya lebih banyak kebanding daripada hadirnya. Jadi adanya kebanding tidak adanya lebih banyak tidak adanya. Jadi dia meninggalnya masih muda, masih anak-anak mungkin. Ya, sehingga kehadirannya di hadapan saya dengan ketidakhadirannya di hadapan saya lebih banyak ketidakadaannya di hadapan saya. Jadi dia sempat hadir di hadapan saya, berarti anak ini masih kecil udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fatrukhu ghaiban, maka biarkanlah dia dalam keadaan tidak ada. Fa innahu lam yaghub anka ghaibatan, karena tidak adanya dia ya dari kamu, ya al ajru laka fiha, ganjaran pahala itu buat kamu lebih besar min hazihi, daripada ini. Jadi kalau kamu nerimain ketidakhadirannya di sisi kamu, maka ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah a'zam, lebih besar. Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, hawwanta anni wajdi alamni, engkau telah memberikan kemudahan atasku, ya atas kesungguhanku, atas ya putra yang telah meninggal. Ya, jadi kata rojul ini mengucapkan rasa terima kasih kepada Imam Hasan Basri yang dikenal dengan Aba Sa'id. Jadi Imam Hasan Basri dikenal dengan Aba Sa'id. Ya Aba Sa'id, engkau telah memberikan yaitu kemudahan dari ya kesungguhanku terhadap anakku ini, yang tadinya dia kurang nerimain. Setelah dinasehatin sama Imam Hasan Basri, akhirnya itu bisa memberikan kenyamanan tersendiri buat ya rojul tadi yang baru saja ditinggalkan, yaitu putranya yang tadinya dia berkeluh kesah. Wa an Maimun ibni Mahron, kemudian ada hadis riwayat Maimun bin Mahron, qala, beliau Maimun bin Mahron berkata, azza rajulun Umar bin Abdul Aziz, ada seseorang bertakziah kepada Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah pada zaman daulat Bani Umayyah dan termasuk khalifah yang sangat adil. Itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Makanya ada yang menyatakan khalifah itu bukan 4, ada 5. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Ya, sebab Umar bin Abdul Aziz ini termasuk ya khalifah yang sangat ya adil di zamannya saat itu. Ya, dia termasuk masih ya dalam daulat Bani Umayyah. Ya, ini namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang laki-laki bertakziah. Takziah kepada siapa? Kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Ya Umar bin Abdul Aziz ditakziahi alabnihi, karena sehubungan meninggalnya putranya Umar bin Abdul Aziz yang bernama Abdul Malik. Jadi ibnihi Abdul Malik. Ya, jadi Abdul Malik itu jadi badal. Jadi alabnihi Abdul Malik radhiyallahu anhu, yang meninggal yaitu putranya Umar bin Abdul Aziz. Namanya siapa? Yaitu Abdul Malik. Faqala Umar, lalu sahabat Umar berkata, ini Umar bin Abdul Aziz, al-amrul ladzi nazala bi Abdul Maliki amrun kunna na'rifuhu. Ya, bermula urusan yang datang kepada Abdul Malik itu adalah satu urusan kunna na'rifuhu, adalah kami telah mengetahuinya. Kunna dari kata katana, kana ya domirnya nahnu, jadi kunna. Ya, kalau anak kuntu, ya yang begini-begini ini biar paham pada ya.
dari kana, ya kana, kanu, ya nanti kalau domirnya ya anta, kunta, kalau domirnya ana, kuntu, kalau domirnya nahnu, kunna. Jadi jangan baca kana, ya kunna na'rifuhu, adalah kami mengetahuinya. Itu kata sahabat Umar bin Abdul Aziz begitu. Ini urusan yang menimpa anak saya yang bernama Abdul Malik, itu ada urusan yang telah kami tahu. Falamma waqa'a, maka tatkala terjadi, lam nunkirhu, maka kami enggak pernah ingkar. Tuh, karena ini adalah masalah ajal. Ajal itu semua pasti akan datang. Kematian itu sesuatu yang pasti yang datang kepada setiap manusia. Sehingga ya termasuk ya nanti ya, ini kematian datang kepada putranya Abdul Malik. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz, ini masalah yang sudah kami tahu. Sehingga saat terjadi, lam nunkirhu, kami enggak pernah ingkar. Ya, jadi kami enggak ingkar, kami redo, kami ikhlas. Ya, karena ini semuanya ya terjadi atas kehendak Allah. Ya, itu begitu. Jadi sahabat Umar bin Abdul Aziz, masya Allah. Ya, jadi ketika ada orang datang takziah, dibilang begitu. Ini hal yang biasa, kami udah tahu. Ketika terjadi, tidak ada keingkaran bagi kami. Kami redo, kami ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah yang terbaik buat kami. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Kalau Allah enggak kehendaki, tidak akan terjadi. Jadi kita sebagai umat ya manusia, hamba Allah, ya harus begitu. Ya, jadi semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan itu yang terbaik. Makanya kita nggak boleh suudzon, ya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Umar bin Abdul Aziz begitu. Ya, jadi ketika terjadi itu lam nunkirhu, kami tidak pernah ingkar sedikit pun. Udah kami redo, kami ikhlas. Ya, sebab semuanya udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Bishr bin Abdullah. Ini ada lagi namanya Bishr. Ya, dan dari sahabat Bishr bin Abdullah, qala, beliau berkata, qama Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz, ala qabri ibnihi, dia pernah berdiri di depan kubur putranya siapa? Abdul Malik yang tadi itu, yang diceritakan meninggal dunia. Ya, Umar bin Abdul Aziz pada saat berdiri di depan kubur putranya Abdul Malik, faqala rahimakallah ya bunayya. Itu doanya begitu. Rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat ya buat kamu ya bunayya, wahai anakku. Tuh, makanya dari kata-kata rahimaka jadi almarhum. Tuh, almarhum itu kan artinya yang diberikan rahmat. Tuh, almarhum isim maf'ul, asalnya allazi ruhima, yang dikasih rahmat. Ya, makanya kita baca rahimakallah. Ya, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu ya bunayya, wahai anakku. Di depan kubur anaknya dibilang begitu. Rahimakallah ya bunayya, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu. Faqad kunta saran mauludan, sungguh engkau itu memberikan kegembiraan saat dilahirkan. Saat kamu lahir gembira saya. Ya, kita pasti begitu. Ketika ya kita punya anak lahir, pasti orang tuanya senang, bahagia. Anak saat itu menangis, tapi orang tuanya pasti bahagia. Itu kata Umar bin Abdul Aziz di depan kubur anaknya begitu. Semoga Allah memberikan rahmat buat kamu wahai anakku. Sungguh engkau dulu memberikan kegembiraan saat kau lahir. Wabaron nasyian, dan engkau hidup tumbuh dalam baron, yang berbakti kepada orang tua. Saat kamu hidup, nasyian tuh lagi hidup.
dia udah berbakti sama orang tuanya. Tuh seperti itu. Jadi saat lahir kamu memberikan kegembiraan buat saya. Saat kamu masih hidup, kamu sudah berbakti kepada saya. Ya. Terus kata Umar bin Abdul Aziz apa? Wa ma ahabba anni da'autuka fa'ajabtani. Dan ya apa yang paling ya saya cintai, sesungguhnya saya berdoa buat kamu, maka pasti ya engkau akan memenuhi saya. Nah, seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan pasti kamu akan senang. Engkau akan terimain. Wa an Maslamah, dan dari Maslamah qala lamma mata Abdul Malik, tatkala meninggal dunia wafat putranya Umar bin Abdul Aziz yang bernama Abdul Malik bin Umar, kasyafa abuhu an wajhi, dibuka tuh sama ayahnya mukanya. Ya, jadi pada saat meninggal dunia dibuka tuh, disingkap mukanya, diliatin. Kadang-kadang kita kalau takziah kan begitu juga ya. Kita lagi takziah tuh kadang-kadang kita buka tuh Bapak Saudara. Kita lihat. Ketika kita mau berdoa, kita buka. Ya, kasyafa namanya. Ya, diangkat. Makanya ada orang dikasih kasyaf. Artinya orang dikasih kasyaf itu, orang itu dikasih ya sesuatu keterbukaan yang orang kagak lihat dia bisa lihat. Nah, itu namanya ahli kasyaf. Ya, ada dari hamba-hamba Allah yang baik-baik tuh, yang sudah arif billah, yang sudah benar-benar kenal dengan Allah. Ya, itu dia dikasih kasyaf. Orang kagak bisa lihat tapi dia bisa lihat. Orang kagak tahu, ya dia tahu. Itu yang dikatakan dia punya indra keenam. Kalau kita kan indranya cuma 5, panca indra. Indranya yang terakhir sampai ke-5 doang. Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah arif billah dikasih indra yang ke-6. Itu namanya ahli kasyaf. Ya, dikasih kasyaf. Ya, karena memang dia udah dekat banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari kata-kata kasyaf maksudnya. Nah, kalau ini ya sahabat Umar bin Abdul Aziz ketika anaknya Abdul Malik ya bin Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, kan biasanya ditutupin tuh. Nah, satu saat ayahnya singkap tuh mukanya, kasyafa abuhu an wajhi, dibuka sama ayahnya, ya mukanya diliatin. Wa qala, sambil dia berdoa, dibilang begini, rahimakallahu ya bunayya, didoain semoga Allah memberikan kasih sayang buat kamu wahai anakku. Tuh doanya begitu. Makanya kita kalau mau doain yang bagus kita sungkap dulu tuh, buka. Kita lihatin. Allahumma gfirlahu warhamhu. Kan sama tuh. Ya rahimakallah, Allahumma hamhu. Ya Allah berikan rahmat buatnya. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunkanlah buatnya. Nah, itu doa. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz begitu, rahimakallah. Semoga Allah memberikan rahmat buat kamu wahai anakku. Faqad sararta bika yauma busyirtu bika. Tuh, sungguh aku bahagia senang saat kamu ya dikasih kabar yang memberikan kegembiraan buat saya, yaitu saat kamu lahir. Orang tua ketika ya dapat informasi ya istrinya itu baru melahirkan, pasti suaminya akan bahagia. Tuh, orang tuanya akan bahagia. Ya, itu namanya busyirtu bik. Ya, dikasih kabar gembira dengan kedatangan kamu. Ya, artinya kelahiran kamu. Saya senang, saya gembira. Wa iza busyira. Tuh, jadi dia merasa bahagia ketika dikasih kabar tentang kelahiran anaknya. Walaqad amarta masruran bika, dan sungguh ya keberadaan kau itu memberikan kebahagiaan. Tuh, jadi selama kamu hidup ya itu memberikan kebahagiaan. Kamu selalu memberikan kebahagiaan buat saya. Ya, makanya seorang anak ya itu kalau senyum ya itu akan menggugurkan dosa-dosa orang tuanya. Itu kalau masih kecil tuh Bapak Saudara, ya kita punya anak, kemudian kita bagi sesuatu, kita pulang dari mana-mana, kita kasih sesuatu.
Ya, anak kita nerimain, seneng itu senengnya anak menggugurkan dosa-dosa orang tuanya. Nah, seperti itu. Makanya dulu orang-orang tua kita ngajarin, kita kalau pergi dari mana-mana kalau masih punya anak-anak tuh, ya masih yang pada kecil-kecil, kita kasih sesuatu, makanan apa. Nah, ketika anak-anak kita nerima dengan penuh kegembiraan, senyumnya anak itu bisa menggugurkan dosa-dosa orang tuanya. Nah, itu yang dosa-dosa itu tuh Pak tidak bisa dihilangkan dengan sebab kita sholat, dengan sebab kita puasa, dan sebab dengan ya amalan-amalan yang lain. Tapi dosa itu bisa terampuni ya itu dengan sebab apa? Senyumnya anak-anak kita pada saat kita memberikan kebahagiaan buat anak-anak kita itu semuanya. Tuh begitu. Jadi kata ya Umar bin Abdul Aziz begitu, kamu yang bisa memberikan kebahagiaan kepada saya, ya itu begitu. Dia ingat saat-saat hidupnya seperti itu. Kemudian apalagi dibilang, ya wa ma anta alayya sa'atan ana fiha asarru min sa'ati hadhihi, dan tidaklah engkau atasku sesaat ana fiha, saya saat ini usiru atau asarru min saati, lebih bahagia saatku ini. Jadi kan yang kemarin-kemarin ketika anaknya masih hidup senyum, ya memberikan kebahagiaan buat saya, itulah enak bahagia. Tapi saat kamu saat ini meninggal dunia, tidak ada lagi saat yang lebih menggembirakan kecuali saat ini. Tuh masih begitu tuh Umar bin Abdul Aziz. Padahal kan dia sedih, tapi karena ganjaran pahalanya cukup besar, ya dibilang begitu. Tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih membahagiakan kepada saya kecuali saat ini, saat kamu udah terbujur kaku, saat kamu meninggal dunia. Tuh, jadi begitu ikhlasnya Umar bin Abdul Aziz terkait tentang wafat putra kesayangannya. Padahal itu putranya Masya Allah, saat lahir memberikan kegembiraan, saat-saat masih hidup dibakti sama orang tuanya, dia yang selalu memberikan kebahagiaan, bahkan menyebabkan dosa-dosa orang tuanya itu terhapuskan dengan senyumnya tuh anak. Tapi dibilang tidak ada lagi kebahagiaan dibandingkan yang diceritakan tadi kecuali saat ini, yaitu saat anaknya udah terbujur kaku, saat anaknya sudah meninggal dunia. Itu menggambarkan betapa ikhlasnya ya Umar bin Abdul Aziz sebagai orang tua ketika ya anaknya wafat, ketika anaknya meninggal dunia. Dia redho dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amma wallahi in kunta la tad'u abaka ilal jannati. Adapun demi Allah, jika engkau ya memanggil abaka ya ayah kamu ilal jannati, yaitu ke surga, apalagi nanti saat-saat yaitu kamu manggil-manggil saya, ya nunggu-nunggu saya, bahkan mengajak dan menarik saya ke dalam surga, itu waktu yang paling bahagia. Tuh dibilang, diyakin suatu saat nanti kamu yang akan mengajak saya dan akan menuntun saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abul Hasan Al-Madaini, berkata Imam Abu Hasan Al-Madaini, dakhala Umar ibnu Abdul Aziz ala ibnihi fi wajhihi. Ya, telah datang Umar bin Abdul Aziz pada saat anaknya dalam kondisi sakitnya. Pakola, ini lagi sakit, belum meninggal. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz sempat ngeliatin tuh di hadapan anaknya yang sedang sekarat, yang sedang sakit. Pakola ya bunaya, wahai anakku, kaifa tajiduka, bagaimana perasaan kamu? Qala, lalu anaknya bilang, ajiduni fil haq, saya merasa dalam hal yang benar. Ya, itu begitu. Jadi ketika dia dalam kondisi sakit ditanya gimana perasaan kamu, kata anaknya nih, saya ya perasaan saya fil haq, ya terus husnuzon sama Allah,
berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya, lalu kata Umar bin Abdul Aziz, wahai anakku, la antakuna fi mizani ahabbu ilayya min an akuna fi mizanika. Sungguh ya mizanku, timbanganku lebih aku cintai daripada ya timbangan kamu. Faqala ya abati, lalu anaknya berkata, wahai ayahku. Ya abati itu artinya ya abi asalnya, taknya ganti daripada ya mutakallim. Ya abati, ya abi, ya abati wahai anakku, ya wahai ayahku, ya abi, ya abati wahai ayahku, la ayakuna matuhibu habba ilayya min ayakuna muhibbu. Ya tuh anaknya bilang begitu juga, sungguh apa yang kau cintai itulah yang lebih saya cintai daripada yang saya cintai. Masya Allah, kata anaknya begitu, apa yang ayah cintai itulah yang paling saya cintai. Ya, jadi ini anaknya ya sama, begitu ikhlas, begitu redo dengan apa yang terjadi saat itu. Jadi saat-saat anaknya sakit lagi masa sakratul maut seperti itu. Wa an Juwairiyah bin Asma. Kemudian ada riwayat lagi dari Juwairiyah bin Asma. Nah, ini Juwairiyah nih berarti ya anak laki-laki. Juwairiyah ibni Asma, anak laki-lakinya Asma. An ammihi, dari pamannya. Anak ikhwatan salasatan syahidu, ada 3 bersaudara, mereka ya syahidu, yaitu mati syahid. Yaumat tustaro, ya pada waktu perang ya tustar. Pas tashhadu, mereka ikut ya menyaksikannya dalam mati syahidnya. Jadi ada 3 saudara nih yang saat itu ikut berperang dan dia mati syahid 3-3-nya. Fakharajat ummuhum, lalu ibunya nih dari 3 bersaudara ya ketika keluar mau menuju ilas suq, yaitu ke pasar. Liba di sana karena dia ingin melakukan ya hajatnya, ya kebutuhannya, pergi ke pasar. Fatalaqaha rajulun, lalu tiba-tiba diketemu sama seorang laki-laki. Hadara tustatara, yang memang dia ikut hadir saat perang Tustar. Ya, jadi anaknya 3 orang ya ikut sama-sama semuanya 3-3-nya nih. Ya, lalu ibu ini waktu pergi ke pasar ketemu sama temen yang ikut perang, ya perang Tustar. Ditanya tuh, ya Pak Arafathu, Pasa'alathu, dia tahu tuh bahwa nih laki-laki ini ikut berperang Tustar, udah pulang, tapi anaknya nggak pulang. Ditanya, Pasa'altuhu, maka aku tanya tuh terhadap ya rajul tadi, an umuri baniha, terkait tentang ya urusan yang terkait dengan anaknya. 3 anaknya tuh yang ikut berperang. Karena orang kalau ikut perang begitu, ya kalau pulang masih ada, nah berarti dia alhamdulillah ya sehat walafiat. Kalau pulang kagak ada, nah itu paling kagak ya mungkin dia meninggal di sana, tewas pada saat peperangan. Faqala, lalu kata tuh anak, ustushhidu, mereka itu 3-3-nya mati syahid. Faqalat, lalu ibunya bilang, mukbilin au mudbirin, begitu bacanya, mukbilin au mudbirin. Ketika dia meninggal dunia itu kata ibunya mukbilina, apalagi tampil ke depan ya, atau mudbirin, sedang mundur ke belakang. Itu jadi ada mukbilin, ada mudbirin. Orang kalau perang tuh kan ada mukbilin, maju terus, maju menghadapi musuh tanpa ada rasa takut. Kalau mudbirin, mundur ke belakang, takut dia. Nah anak saya saat itu waktu mati tewas dalam kondisi mukbilin apa mudbirin. Nah begitu ya, apakah dia lagi tampil ke depan atau memang lagi mundur ke belakang. Qala, kata ini orang laki-laki, bapak saudara, terhadap ibunya yang nanya, dibilang mukbilin. Itu anak-anak ibu yang 3-3-nya sedang tampil ke depan, maju terus
pantang menyerah, yaitu melawan musuh-musuh. Nah, itu namanya mukbilin. Lalu apa kata ibunya? Qalat, lalu ibunya berkata, alhamdulillah. Itu dibilang begitu, alhamdulillah. Diucapkan terima kasih itu. Masya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Nalul fauza wa hatuz zimar. Ya, mereka sudah mencapai kebahagiaan dan mereka ya dikelilingin oleh ya orang-orang yang baik, malaikat-malaikat rahmat. Tuh, orang kalau meninggal dunia dalam kondisi mukbilin, berperang, tampil ke depan tanpa rasa takut, terus ya tewas di situ, ya maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan dan diliputi ya oleh orang-orang yang baik, hamba-hamba Allah yang baik. Nah, seperti itu. Seperti ini waktu perang Uhud, terus Sayyidina Hamzah, nah itu kan pantang menyerah dia. Akhirnya dia terbunuh dari belakang. Ya, begitu untuk memberikan semangat kepada yang lain-lain. Tangan kirinya megang bendera, ditabas lagi. Ya, buntung lagi. Dua-duanya nggak punya. Ya, akhirnya apa? Ya, kakinya yang megang. Ya, bendera ya dipegang sama kakinya, diangkat, ditabas lagi kakinya, ya kaki yang satu lagi pegang lagi pakai mulutnya. Masya Allah, itu Mus'ab bin Umair ya, yang tewas juga bersama dengan Sayyidina Hamzah ya, seperti itu. Jadi semangat mukbilin, tampil ke depan terus tanpa ada rasa takut. Makanya ibunya bilang alhamdulillah, 3 anak saya ya mati syahid dalam kondisi yang sangat baik, karena dia bukan mudbirin, bukan mau mundur ke belakang, tetapi dia mukbilin, ya dia tampil ke depan. Makanya dia bilang alhamdulillah. Binafsi, demi jiwaku, hum mereka, wa abi dan ayahku, wa ummi dan ibuku. Qultu az-zimar bikasri zal al-mu'jamah. Jadi zimar itu ya dikasrokan zalnya mu'jamah. Wahum ahlur rajul. Mereka itu adalah orang-orang wa ghairum dan selain mereka, mimma yahuqu alaihi ayahmiyahu, yang memang berhak untuk dijaga dan dilindungi. Wa qallu hatu ay hafizu, artinya hatu itu mereka menjaga. Wara'u sama ya, menjaga dan memeliharanya. Wa matal ibnul imam asy-Syafi'i, dan wafat anak Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka Imam Syafi'i memberikan satu lagu ya, baharnya bahar tawil ya. Jadi pada saat putranya Imam Syafi'i meninggal, dibuat satu syair, wa maddahru illa hakaza pastabir lahu raziyatu malin wa firaku habibi. Dan tidaklah masa kecuali seperti ini ya, yang namanya masa waktu dunia ya begitu ya, nggak ada yang kita bikin senang di dunia, nggak ada ya. Orang nggak ada yang ideal hidup di dunia, nggak ada ya. Kalau yang pengen ideal hidup di dunia, kata Imam Syafi'i, bukan di dunia, sorga. Makanya kita hidup di dunia itu nggak ada yang ideal ya. Lagi sedang enaknya mungkin dia ya nggak enak, merasa ya orang dibenci di dunia itu udah biasa. Nggak ada orang cinta semuanya sama kita, pasti ada orang benci, kecuali di sorga. Kalau di sorga itu orang semuanya seneng sama kita ya. Kalau di dunia kita bagaimana baiknya, masih tetap ada orang benci sama kita. Nah itu dunia namanya ya. Jadi nggak ada yang sempurna, nggak ada yang ideal ya, seperti itu kata Imam Syafi'i begitu ya. Makanya ya pastobirlah, makanya kita suruh sabar hidup di dunia itu, sabar ya. Kita udah bener banget nih, masih ada aja orang kagak demen sama kita, apalagi kita kagak bener. Nah begitu ya, kita udah jujur bener, masih ada aja yang nyalain, apalagi kita kagak jujur. Nah seperti, jadi hidup di dunia begitu Bapak Saudara, nggak ada yang ideal ya.
Nah kalau yang pengen ideal nanti di sorga seperti itu. Pastabir, maka disuruh sabar lahu ya. Jadi pada saat ya kita hidup di dunia itu mesti sabar. Roziyatu malin, nah, harta ini akan hancur ya, nggak akan ya selama-lamanya ada tuh. Au piraku habibi, atau orang yang kita cintai akan berpisah dengan kita tuh. Kita punya harta, suatu saat harta kita akan hilang, atau hartanya masih ada, kitanya yang tinggalkan. Kan ada dua tuh, mungkin kita masih ada, harta yang udah keburu habis duluan, atau hartanya masih banyak, kitanya yang mati duluan, yang ninggalin. Kekasih juga begitu, istri, suami, anak, saudara, encang, encing, ponakan, ya itu orang-orang yang kita cintai, tapi suatu saat itu akan berpisah juga. Pirok, itu dunia namanya, nggak akan selama-lamanya. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi ketika anaknya meninggal dunia, itu adalah anak orang yang paling disayangi, dicintai. Tapi yang namanya dunia tidak bisa selamanya, dia akan berpisah. Tapi nanti dia akan ketemu selama-lamanya di mana? Di surga. Makanya hidup yang ideal itu di mana? Di surga. Jadi kalau di dunia tidak ada orang yang hidup ideal, ya nggak ada. Ya kalau di ideal dia kagak akan ya ke surga. Makanya Allah ingatkan tuh, ya itulah hidup di dunia. Nah orang-orang yang lagi sakit ingat nanti sama surga. Kalau di surga orang udah kagak sakit lagi. Ya. Kalau kita lagi dibenci ingat sama surga. Kalau di surga nanti nggak ada lagi yang membenci kita. Ketika kita dimusuhin, ya kita ingat sama surga. Ya nanti di surga udah nggak ada yang musuhin kita. Tapi kalau di dunia macam-macam orang. Nah seperti itu. Tapi kata Imam Syafi'i, hadapi itu semuanya dengan apa? Kesabaran. Tuh. Makanya hidup ini yang paling penting sabar sama syukur. Gitu. Syukuri apa yang telah Allah berikan, kemudian sama kita disuruh sabar. Ya, sabar kalau memang ada hal-hal yang kurang enak sama kita, ya jangan kita berkeluh kesah. Begitu nasihatnya Imam Syafi'i. Kalau Abu Hasan Al-Madaini, berkata Imam Abu Hasan Al-Madaini, matal Hasan, wafat Sayyidina Hasan, walid Ubaidillah bin Hasan, ayah daripada Ubaidillah bin Hasan. Wa Ubaidullah yauma izin qadil Basrah, dan Ubaidillah saat itu adalah hakim di kota Basrah. Wa amiruha, dan sebagai gubernurnya. Pakasura man yu'azzi, maka banyak yang takziah saat beliau meninggal dunia. Fadzakaru ma yatabayyanu bihi, maka mereka menyebutkan apa yang nampak jelas padanya. Jazaa'ur rajuli min sabrihi, keluh kesah seseorang dari sabarnya. Fa ajma'u ala annahu, maka mereka berkumpul atas bahwasanya iza taraka syai'an, apabila ia tinggalkan sesuatu, kana yasna'uhu, maka ia melakukannya, faqad jaza'ah, maka sungguh dia telah berkeluh kesah. Nah, itu begitu terakhir cerita terkait tentang Abul Hasan Al-Madaini yang saat itu ya wafat Hasan, ayah daripada Ubaidillah bin Hasan. Kultu, lalu Imam Nawawi ini berkata di akhir ya pasal ini, wal asaru, bermula asar-asar baik hadis maupun makalah daripada ulama, daripada sahabat, fi hadzal babi, terkait di dalam bab ini, kasiratun, banyak sekali. Wa innama zakartu hazil ahrupa, begitu bacanya. Wa innama, dan sesungguhnya zakartu, saya sebutkan, hazil ahrupa, segi-segi ini, ya li alayah luar, supaya tidak kosong apa hazal kitabu, kitab ini, ya supaya kitab ini tidak kosong, minal isyarati, daripada isyarat petunjuk, ila tarfi min zalika, dari segi yang demikian itu. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Dan nanti baru
faslun fil isyarati ila ba'di majara minat ta'un fil Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.